Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damai Ayu Mulyani, NPM 233111032, Prodi Sistem Informasi 23A. Saya akan menjelaskan tahapan siklus akuntansi perusahaan koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi adalah suatu sistem pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna dan akurat dalam mengelola keuangan koperasi. Yang pertama yaitu melakukan analisis transaksi, proses mengevaluasi dan memahami transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah koperasi. Ini melibatkan pencatatan, pengklasifikasian, dan interpretasi transaksi keuangan agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam analisis transaksi koperasi. Beberapa langkah umum yang perlu dilakukan meliputi 1. Pencatatan transaksi. Mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam buku besar atau perangkat lunak akuntansi. 2. Klasifikasi transaksi. Mengelompokkan transaksi ke dalam berbagai kategori seperti pendapatan, biaya, investasi, dan lainnya. 3. Pelacakan aset dan kewajiban. Memantau aset dan kewajiban koperasi untuk memastikan keseimbangan keuangan. 4. Analisis pendapatan dan biaya. Menganalisis sumber pendapatan dan biaya koperasi untuk menentukan profitabilitas. 5. Evaluasi arus kas. Memahami aliran kas masuk dan keluar untuk mengelola likuiditas. 6. Penyusunan laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. 7. Pemantauan pajak. Memastikan koperasi mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut ini adalah ringkasan transaksi yang berhubungan dengan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera dari April sampai Mei 2010. Yang kedua, membuat recording ke dalam jurnal umum. Langkah penting dalam proses akuntansi. Berikut adalah panduan umum untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal umum koperasi. 1. Tentukan transaksi. Identifikasi transaksi keuangan yang perlu dicatat. Misalnya, pembelian barang, penjualan produk, penerimaan pinjaman, atau pembayaran utang. 2. Identifikasi akun. Setiap transaksi harus dikaitkan dengan akun-akun yang sesuai dalam jurnal. Contoh akun meliputi kas, piutang, utang, pendapatan, biaya operasional, dan lainnya. 3. Tanggal transaksi. Tandai tanggal transaksi untuk mencatatnya dengan benar. 4. Debit dan kredit. Setiap transaksi memiliki dua pihak, yaitu debit, masuknya uang, dan kredit, keluarnya uang. Pastikan jumlah debit sama dengan jumlah kredit. 5. Deskripsi transaksi. Sertakan deskripsi singkat transaksi, seperti pembelian barang dari pemasok X atau penerimaan pinjaman dari bank Y. Berikut adalah contoh pencatatan dalam jurnal umum koperasi. Yang ketiga, membuat buku besar. Buku besar adalah catatan rinci yang membuat seluruh transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum dan mengorganisasi transaksi tersebut berdasarkan akun-akun tertentu. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pembuatan buku besar koperasi. 1. Identifikasi akun. Tentukan daftar akun-akun yang akan digunakan dalam buku besar. Ini mencakup akun-akun seperti kas, piutang, utang, pendapatan, biaya operasional, dan lainnya. 2. Transfer data. Pindahkan informasi dari jurnal umum ke buku besar dengan merinci setiap transaksi di bawah akun yang sesuai. Pastikan data debit dan kredit di jurnal umum sesuai dengan buku besar. 3. Saldo awal. Jika ada saldo awal pada akun tertentu, catatnya di buku besar di bawah akun yang relevan. 4. Saldo akhir. Setiap kali Anda mencatat transaksi baru dalam buku besar, perbarui saldo akun tersebut dengan menambahkan debit dan mengurangkan kredit. 5. Penomoran halaman. Nomori setiap halaman buku besar untuk referensi dan pelacakan yang lebih baik. 6. Laporan periodik. Gunakan buku besar untuk menyusun laporan keuangan, seperti laporan laba rugi dan neraca.
berdasarkan jurnal yang dalam buku Jurnal Koperasi Sejahtera Selalu. Selanjutnya dilakukan posting ke dalam buku besar. Proses posting dilakukan transaksi per transaksi, jurnal per jurnal. Jika suatu jurnal dicatat di sisi debit, maka di buku besarnya harus dicatat di sisi debit. Demikian pula kalau suatu jurnal dicatat di sisi kredit, maka di buku besarnya, akun tersebut harus dicatat di sisi kredit. Demikian penjelasan materi transaksi akuntansi koperasi dari saya, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.